Aiman Adi Wijaksono, lahir pada tanggal 8 Juli, adalah seorang jurnalis senior. Sebelumnya, ia sudah cukup lama berkarya di RCTI sebagai reporter hingga produser eksekutif sekaligus penyiar. Selamat malam, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Medina. Perkenalkan, nama aku Aisyah. Dan perkenalkan, nama aku Nadira. Sebelum mulai pertanyaan pertama nih, bolehkah aku nanya nama Om siapa? Aiman Wijaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu pekerjaan Om itu apa ya? Saya sebagai wartawan yang sekarang lagi cuti dan sekarang menjadi politisi. Bapak jadi wartawan itu udah berapa lama? 22 tahun. Nah, kan Om udah menjadi reporter ya? Ya. Reporter selama 22 tahun. Pernah nggak kayak ngerasain kayak pas kayak lagi down kayak gitu, pernah nggak ngerasain? Pasti, karena semua orang itu pasti nggak dulu udah ada di atas, pasti akan ada di bawah. Down misalnya lebih banyak pekerjaan, ya, deadline, tenggat waktu yang terlalu dekat, pekerjaan yang menumpuk, itu pasti ada. Dan itu bagian dari ujian kita. Itulah kemudian yang membuat kita menjadi matang. Kenapa? Karena disitulah kita akan kenal yang namanya prioritas. Yang mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, yang mana yang dikerjakan setelahnya. Ada nggak faktor pendorong untuk Om itu dapat pekerjaan sekarang? Mungkin kayak faktor dari lingkungan atau mungkin faktor dari keluarga? Ya, untuk mendapatkan pekerjaan apapun itu, apakah wartawan, pengusaha, atau yang lain, yang terpenting adalah kita senang dengan apa yang kita kerjakan. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita senang dengan apa yang kita kerjakan? Kita tekun. Jadi, tekun itu saat kita senang, saat kita susah, kita tetap berjalan untuk meniti karir kita, untuk menjalani pekerjaan kita. Dan yang paling penting, kita harus ikhlas atas segala apa yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kan tadi faktor pendorong. Kalau faktor penghambatnya ada nggak? Pasti ada. Penghambat itu istilahnya constraint, ya. Itu pasti ada dimanapun, pasti ada. Mau kalian belajar atau pekerjaan, itu pasti ada. Dan itu bagian dari kita untuk mematangkan diri agar kita bisa mencari solusi. Dan ketika itu didapatkan, pencarian solusi itu, maka kita menjadi orang yang matang, yang bisa melewati berbagai rintangan. Dan itulah kematangan yang terjadi, sehingga orang itu akan bisa sukses kalau dia sudah melewati berbagai macam rintangan. Apa usaha Om dalam menangani faktor penghambat tersebut? Pertama, tentu kita harus mengidentifikasi apa masalahnya. Yang kedua, kita harus mencari solusi. Nah, mencari solusi itu banyak caranya. Yang pertama adalah kita tidak perlu sendirian, karena kita punya tim. Jangan lupakan tim, ya. Jadi kerja tim atau teamwork itu penting. Untuk apa? Untuk mencari solusi. Kita nggak bisa mencari solusi sendiri, ya. Pasti harus ada usaha yang kita lakukan. Di antara usaha itu adalah bekerja sama dalam tim. Dan jangan lupa, dari semua itu yang terpenting adalah berdoa. Kan Om itu wartawan ya, itu kan berarti jadi orang terkenal gitu. Nah, kalau jadi orang terkenal tuh kayak gimana sih rasanya? Ya, rasanya biasa aja sih. Nggak semua wartawan juga terkenal, ya, karena di televisi mungkin dan presenter, ya, menjadi terkenal. Tapi kalau wartawan televisi yang tidak tampil kan belum tentu juga, atau wartawan-wartawan yang lain misalnya majalah atau koran belum tentu juga. Tapi setidaknya bukan keterkenalan yang kita cari. Yang kita cari adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu aja yang menjadi fokus kita. Ada nggak sih suka duka Om pas jadi reporter? Pasti ada. Tadi misalnya kalau saat begitu berat, ya, tugasnya begitu banyak, ada gugatan dan lain sebagainya, ya, itu tentu menjadi tantangan buat kita. Tapi percayalah, segala rintangan, tantangan itu akan jadi ringan kalau kita satu, ya, berusaha untuk mencari solusi. Yang kedua,
bagaimana kemudian kita bisa mencari prioritas yang tadi. Yang ketiga, kita belajar dari masa lalu. Yang keempat, kita bekerja sama dalam tim. Dan yang bukan yang paling terakhir nih, tapi yang paling penting sesungguhnya, kita selalu berdoa. Dari semua itu pasti kita akan bisa melewati rintangan. Ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah sebutkan 2 kali itu. Ya. Ini apa reporter itu emang cita-cita Om dari awal, dari pas masih kecil atau gimana? Emang cita-cita Om pas masih kecil itu apa? Bukan, saya itu sebenarnya kecil itu saya cita-cita mau masuk akabri dulu ya. Kalau sekarang mungkin polisian gitu ya, atau tentara gitu ya. Nah sekarang pas waktu SMA itu kemudian masuk ke jurusan teknik setelah lulus SMA ya, karena ingin jadi insinyur sarjana teknik. Tapi dalam perjalanan di kuliah itu kok senang nulis, senang aktivis, ikut organisasi sosial, mahasiswaan, lulus langsung jadi wartawan deh gitu. Mungkin Om bisa nggak kayak sharing-sharing motivasi buat kita nih, kan kita lagi ngejar cita-cita, mungkin ada motivasi buat kita? Iya, kalian masih sangat muda, jangan lupakan satu ya, jangan lupakan berdoa. Ya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, itu yang paling utama. Karena percuma kita sukses, kita punya apa misalnya, apapun itu ya, keterkenalan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak tujukan untuk Allah yang Maha Kuasa, ya, penguasa alam semesta ini, ya, bukan ditujukan untuk ibadah kepadanya, maka sia-sialah hidup kita. Jadi jangan lupakan, itu yang pertama. Yang kedua, carilah manfaat untuk sesama kita. Ya, jadi kita itu bekerja, kita itu berlelah-lelah, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi selalu kita berpikir bahwa ada manfaat yang bisa diperoleh oleh sesama kita. Nah, pas Om pengen jadi wartawan kan, nah itu orang tua dukung atau enggak, kayak pernah nggak kayak lebih baik ini, lebih baik apa, jadi gitu itu pernah nggak? Dukung aja. Orang tua yang baik itu dia harus mendukung apapun yang menjadi keinginan dari anaknya selama itu positif. Tapi saya sebagai orang tua misalnya itu berpesan hanya satu. Ketika kamu sudah memutuskan satu hal, maka kamu harus tekuni, ya. Karena apapun yang kamu tekuni pasti akan berbuah yang baik. Ya, jangan lupakan 2 hal tadi, beribadah, ya. Yang kedua, memberikan manfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk sesamanya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om untuk waktunya dan motivasinya. Maaf ya kalau kita ada salah kata atau perbuatan. Jadi kesimpulan dari wawancara tadi adalah yang pertama itu selalu berdoa, kedua bermanfaat bagi sama manusia, ketiga tekuni pekerjaan yang kalian minati, dan yang terakhir keempat adalah sholat 5 waktu. Assalamualaikum, perkenalkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pertanyaan pertama, boleh nggak kita dulu? Apa usaha Om? Terima kasih Om untuk waktunya dan Udah, selesai. Alhamdulillah.